Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Esmi Antania dan nanti ada rekan saya Bayu Pradana. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Unjuk rasa puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Mahasiswa meminta Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan usia Capres-Cawapres dari usia 40 tahun menjadi 35 tahun. Saya sampaikan kepada seluruh pengguna jalan, lebih baik satu hari kita bermacet-macetan. Aksi bakar motor di tengah jalan mewarnai aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi di pertigaan Jalan Petarani Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin sore. Aksi bakar motor ini sebagai bentuk kekecewaan seluruh mahasiswa di Kota Makassar lantaran pemerintahan saat ini dinilai hendak mempermainkan undang-undang pemilu yang telah ditetapkan. Kericuhan juga tak terhindarkan saat massa hendak menahan sebuah truk kontainer untuk dijadikan panggung orasi. Polisi yang menghalau massa membuat sopir memilih tancap gas, sementara sejumlah mahasiswa yang bergantung di depan kaca mobil ikut terbawa sejauh 500 meter. Beberapa rekan mereka bahkan berusaha mengejar dan melempari truk kontainer itu. Sambil menutup badan jalan dengan mobil kontainer, massa meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia untuk mengubah usia minimal Capres-Cawapres dari usia 40 tahun menjadi 35 tahun. Hal ini dinilai pendemo akan melancarkan dinasti politik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Kota Solo menggelar aksi Topo Bisu di depan rumah dinas Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Aksi tersebut digelar sebagai wujud penolakan terhadap adanya dinasti politik. Massa dari komunitas pelestari budaya Nusantara melakukan aksi Topo Bisu di rumah dinas Loji Gandrung, Solo, Jawa Tengah pada hari ini. Aksi yang diwarnai dengan spanduk dinasti politik ini kemudian bergeser ke kawasan Sriwedari. Diketahui aksi ini merupakan pengingat bagi para pemimpin terkait persoalan politik dinasti. Ketika seseorang tidak bisa diingatkan dengan perkataan, maka cara terakhir untuk mengingatkannya yakni dengan diam. Terkait aksi tersebut, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menemui massa yang berada di kawasan Sriwedari untuk diajak berdialog. Moto tadi tetap kita tidak ada tendensi apa-apa, cuma ya kita orang Jawa lah, Topo Bisu, biar istilahnya pemimpin-pemimpin kita yang tahu yang menjawab. Namun sayang, para warga tetap enggan berbicara dan menyampaikan aspirasinya. Ada bahasa ojo dumeh gitu loh Mas. Makanya Bu, sing dumeh sinten, aku ibunya juga nggak mudeng. Takone sing nggawa tulisan ya. Enggak tahu bisu enggak mau ngomong juga loh. Gibran tidak mempersalahkan aksi Topo Bisu yang digelar. Bahkan dirinya mempersilahkan massa aksi untuk datang kembali ke Loji Gandrung dan duduk bersama membicarakan tujuan aksi mereka. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan tokoh bergabung menyampaikan maklumat Juanda yang berjudul Reformasi Kembali ke Titik Nol. Iya, ini disampaikan menyikapi putusan MK yang meloloskan gugatan batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah pernah menjadi kepala daerah. Ya pemirsa, juru bicara maklumat menyatakan putusan MK telah mengecewakan rakyat, terutama yang selalu berjuang untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Sebab dengan diloloskannya gugatan itu, dinasti politik semakin mengental di tanah air. Ratusan tokoh masyarakat bergabung dan menyampaikan maklumat keprihatinan sebagai bentuk kekecewaan atas putusan MK yang mempermulus jalan dinasti politik di Indonesia. Di titik inilah kita sampai pada lembaga terakhir yang semula diharapkan menjadi penjaga konstitusi, penjaga demokrasi, dan penjaga reformasi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Ternyata Mahkamah Konstitusi hari ini membuktikan dirinya menjadi mahkamah keluarga. Jadi tidak ada lagi sebenarnya lembaga checks and balance. Yang terjadi adalah penebalan kekuasaan eksekutif, executive aggrandizement. Jadi checks and balances itu hilang.
KPK dilemahkan, MK dilemahkan, DPR hanya berfungsi beberapa bulan sebagai oposisi politik pada tahun 2014-2015. Setelah itu membangun aliansi kolusif dengan kelompok-kelompok partai politik. Ini yang disebut Kusprido Ambardi, Mas Dodi Ambardi sebagai kartelisasi politik. Dan secara umum semuanya bisa dipukul rata sebagai gejala-gejala, bahkan bukan gejala lagi, tapi fenomena oligarkisasi politik. Jadi demokrasi kita belum mengubah struktur politik yang melayani rakyat. Dia baru mengubah struktur politik di tingkat elektoral, tapi belum membuat sistem elektoral itu mensejahterakan masyarakat. Belum menghadirkan keadilan sosial itu. Baru Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan seseorang menjadi capres atau cawapres meski belum 40 tahun tapi pernah menjadi kepala daerah. Aturan itu akan berlaku mulai pemilihan presiden 2024 mendatang. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang diajukan oleh seorang mahasiswa UNS, Almas Sakibiru. Menurut Mahfud, putusan itu bersifat final dan bisa mengubah ketentuan dalam undang-undang. Mahfud pun berharap keputusan MK tidak menjadi alasan untuk menunda pemilu. Ini menjadi alasan untuk menunda pemilu. Semuanya harus siap ikut pemilu dengan putusan MK. Meskipun kita mungkin tidak suka putusannya, tapi konstitusi kita mengatakan putusan MK itu final. Ya. Sehingga ya mari kita lanjutkan proses ini karena memang di dalam tata hukum kita begitu. Prof, ada anggapan ini ada unsur KKN Prof, karena hakim MK kan pamannya Gibran. Anda tahu saya. Itu bukan wilayah saya untuk mengatakan KKN atau tidak KKN. Sementara itu, Ganjar Pranowo menanggapi dingin terkait putusan MK tersebut. Calon presiden dari Partai Perindo menghormati putusan MK yang menyatakan bahwa batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun dengan klausul pernah menjabat sebagai kepala daerah. Pak Ganjar menanggapi putusan MK, Pak Ganjar? Sudah putus, ya sudah. Bagaimana Pak Ganjar? Apa dinilai menguntungkan Pak Ganjar? Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang usianya di bawah 40 tahun dan digadang-gadang menjadi bakal cawapres menolak berkomentar banyak. Apalagi dikaitkan dengan menjadi bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Saya sudah aktivitas seperti biasa. Putusan MK saya kembalikan lagi ke MK. Kalau mau bertanya detail masalah klausul ini itu tanya ke pakar hukum, tanya ke penggugatnya. Urusan capres, cawapres, urusannya para ketua umum, para parpol dan Diketahui keputusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku mulai pemilu presiden 2024. Lalu, siapa yang diuntungkan dari keputusan MK tersebut? Mahkamah Konstitusi menerima sedikitnya 13 permohonan uji materi. Ini terkait dengan batas usia capres dan cawapres. Para pemohon yang berasal dari berbagai kalangan menilai kualitas dan kompetensi kepemimpinan tidak berkolerasi dengan usia seseorang. Mahkamah Konstitusi menerima deretan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Para pemohon meminta agar batas usia calon presiden dan calon wakil presiden diubah dari 40 tahun menjadi 35 tahun atau telah berpengalaman sebagai kepala daerah. Mereka menilai kualitas dan kompetensi kepemimpinan tidak berkorelasi dengan usia seseorang. Sedikitnya ada 13 permohonan yang diterima MK dari berbagai elemen masyarakat, diantaranya 2 partai politik, yakni Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Garuda.
Selanjutnya permohonan uji materi ini juga dilayangkan sejumlah kepala daerah, yakni Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safari, Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudlor, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albara, dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kusuma Dewangsa. Permohonan juga diajukan mahasiswa dari lintas kampus, antara lain Almas Saki Biru dan Arkaan Wahyu, serta sejumlah praktisi hukum. Presiden Jokowi mempersilahkan pakar hukum dan menilai dan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat Capres dan Cawapres. Jokowi menegaskan dirinya tidak ikut campur terkait penentuan Capres dan Cawapres yang menjadi ranah parpol. Silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan Capres dan Cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan Capres atau Cawapres. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menyikapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan uji materi batas usia Capres-Cawapres. KPU menegaskan tunduk pada putusan MK tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat, final and binding. 5. Bahwa KPU telah membentuk peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, di mana syarat usia calon presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 13 ayat 1 huruf Q, yaitu berusia paling rendah 40 tahun. 6. Bahwa posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu taat dan patuh pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan tanggapannya terkait putusan MK. Menurutnya keputusan Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi benteng demokrasi dan konstitusi. Kami menyimak keputusan yang diambil dan juga mendengarkan tanggapan-tanggapan yang diberikan terutama oleh para ahli hukum tata negara dan kemudian juga para kelompok-kelompok pro demokrasi. Banyak di antara mereka yang menyayangkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi benteng demokrasi, benteng konstitusi, dan keputusan tersebut menguji apakah undang-undang pemilu presiden dan wakil presiden tersebut bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Ini yang seharusnya yang paling penting. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi pada hari Senin membatalkan petisi untuk menurunkan usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Analis politik memuji keputusan ini sebagai integritas lembaga hukum di Indonesia. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan 9 hakim berbanding 7 menolak dalil 7 pemohon yang mengusulkan batas usia diturunkan menjadi 35 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Para pemohon mengajukan uji materi pada awal bulan Agustus, termasuk politisi dari Partai Solidaritas Indonesia yang kini diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Putra tertua Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, saat ini menjabat sebagai wali kota Solo dan belum mengumumkan apakah dia bakal bersedia dicalonkan sebagai calon wakil presiden.
Namun para politisi yang mendukung Prabowo Subianto telah menyerukan agar Gibran menjadi pasangan Prabowo. Gibran sendiri saat ini berusia 36 tahun. Dengan ditolaknya permohonan ini ya, itu sisi baiknya artinya Mahkamah Konstitusi masih memiliki integritas, masih menempatkan dirinya sebagai penjaga konstitusi dan penjaga demokrasi Indonesia. Ini sisi baiknya. Sisi buruknya artinya anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia politik, ya dia memiliki jalan politik yang cukup terjal ini. Di luar gedung Mahkamah Konstitusi, ratusan demonstran berkumpul untuk menunjukkan dukungan atau penolakan terhadap permohonan uji materi dalam persidangan ini. Komisi Pemilihan Umum menjabarkan aturan main pendaftaran Capres dan Cawapres Pemilu 2024 yang akan dimulai Kamis 19 Oktober 2023. Para pasangan Capres dan Cawapres juga wajib mengikuti tes kesehatan. Pendaftaran Capres dan Cawapres dibuka mulai Kamis 19 Oktober 2023. Pendaftaran dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Sementara di hari terakhir yakni 25 Oktober 2023, pendaftaran ditutup pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Setelah pendaftaran, proses selanjutnya adalah verifikasi dokumen persyaratan dan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Adapun setiap pasangan Capres dan Cawapres harus diusung parpol atau gabungan parpol yang memperoleh 20% kursi di DPR RI pada pemilu 2019 lalu atau memperoleh minimal 25% suara sah nasional di pemilu 2019. Yang pertama, pada dasarnya untuk jadwal pendaftaran pasangan calon presiden wakil presiden itu akan dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dijadwalkan mulai tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober 2023 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng Jakarta Pusat. Untuk waktu dalam arti jam, pendaftaran pasangan calon presiden itu tanggal 19 sampai 24 Oktober 2023 dilakukan mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 16 sore waktu Indonesia Barat. Khusus untuk hari terakhir tanggal 25 Oktober 2023. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta kadernya untuk sabar menunggu pengumuman pasangan Ganjar di Pilpres 2024. Mega tegaskan ia tidak akan salah pilih. Saya sudah menerima masukan dari seluruh pihak, tapi tetap bersabarlah, karena ibu kalian beri hak prerogatif, artinya ibu yang menentukan. Oleh sebab itu maka sabar aja, tunggu dari mulut saya, nanti akan datang siapa pasangannya Pak Ganjar. Ya masa ibu salah pilih, enggak lah. PDI Perjuangan semata loh, bukan hanya berkeinginan yang namanya hitungan elektoral saja loh. Tapi itu juga bukan kepentingan saya pribadi atau keluarga loh. Jadi saya memang mencari seseorang pemimpin itu untuk bisa memimpin Republik Indonesia ini dengan baik. Jadi saya ini wakil itu tunggu aja dah ya. Pemirsa, Andi Wijayanto mundur dari jabatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional. Pengunduran diri dilakukan untuk menjaga netralitas Lemhanas dan ingin fokus bekerja di tim pemenangan Ganjar Presiden. Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto sudah berpamitan dengan mitra kerjanya di lingkungan Lemhanas Senin siang. Meski telah menyatakan sikap mundur, Andi Wijayanto akan mengirim surat resmi pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo saat sudah resmi didaftarkan di KPU. Sementara Presiden Joko Widodo sudah memberikan izin kepada Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto untuk ikut bergabung tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Presiden. Sebelumnya Andi Wijayanto dilantik menjadi deputi politik 5,0 tim pemenangan nasional Ganjar Presiden
oleh Ketua TPN GP Arsyad Rashid di gedung TPN Ganjar Presiden. Saya sedang menyiapkan proses transisi cepat agar nanti pada saat tim pemenangan nasional diumumkan ke KPU, saya mengundurkan diri sebagai Gubernur Lemhanas. Pertimbangan mengundurkan diri ini semata-mata dibuat sekali lagi untuk memastikan netralitas Lemhanas. Pemirsa, calon legislatif Partai Perindo yang juga mubalik kondak Ustadz Yusuf Mansur alias Jam'an Nurkotip Mansur berhasil mempertahankan disertasinya di Universitas Trisakti Jakarta Barat. Ya, dalam disertasinya Ustadz Yusuf Mansur mengangkat peran pesantren dalam meningkatkan perekonomian umat bahkan dunia. Ustadz Yusuf Mansur mengikuti sidang disertasi di Universitas Trisakti Jakarta Barat dengan judul Analisis Kebijakan Pemerintah dan Faktor Penentu Keberhasilan Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Perekonomian Umat. Ia menemukan fakta bahwa pondok pesantren tak hanya mencetak para santri dan pemimpin di masyarakat, namun pondok pesantren berperan penting dalam meningkatkan perekonomian umat. Bahwa pesantren kontribusi ekonominya luar biasa buat negeri ini, bahkan buat dunia. Buat dunia loh, ini kontribusinya luar biasa, bukan cuma Indonesia. Sebab pesantren kan memobilisasi studi ke luar negeri, memobilisasi kemudian ziarah-ziarah luar negeri seperti umroh, haji. Dalam penelitian disertasinya ini, Ustadz Yusuf Mansur melakukan penelitian langsung di pondok pesantren yang diasuhnya, yakni Darul Quran Cipondoh, Tangerang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, partai-partai pendukung baca pres Ganjar Pranowo akan mengumumkan cawapres pilihannya pada Rabu mendatang. Hal ini diungkap Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta, saat berada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pemirsa, menjelang pemilu dan Pilpres 2024, sejumlah partai politik sudah mulai menggerakkan mesin politiknya. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Partai Hanura menggelar bimbingan teknis dan juga membuka sekolah politik bagi para kadernya. Selain Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta, turut hadir Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan juga Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Dalam kesempatan ini, Usman berjanji akan mengumumkan bacawa pres Ganjar Pranowo pada Rabu mendatang bersama partai pendukung Ganjar lainnya. Wah, ini kita kan belum putus. Kalau Ganjar itu ya memang yang kita dukung, ya Hanura mendukung. Ya, di situ ada PDP, ada Hanura, ada P3, ada Perindo, dan akan ada lagi ya. Itu sedang kita bahas, dan untuk wapresnya mudah-mudahan aja Rabu depan. Pak, info yang berkembang. Beragam kegiatan digelar relawan dan loyalis baca pres Ganjar Pranowo di sejumlah wilayah di tanah air. Kegiatan mulai dari diskusi dan bedah buku Ganjar hingga mengadakan turnamen e-sport dan perlombaan layang-layang. Relawan Ganjaran Buruh Berjuang GBB menyambangi para buruh secara langsung ke tempat kerja mereka dalam program GBB Goes to Pabrik. Pada kunjungannya ke salah satu pabrik konstruksi di Tegal, Jawa Tengah, relawan mengadakan kegiatan senam ceria bersama ratusan pekerja dan keluarganya. Kegiatan senam bersama juga diinisiasi oleh pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam komunitas Warung Tegal Indonesia. Sejumlah ibu-ibu prasejahtera di Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat mengaku senang bisa ikut dalam program Bugar Ceria dari Koarte Ganjar. Untuk mengisi akhir pekan masyarakat, relawan Ganjar untuk Semua mengadakan perlombaan layang-layang di Desa Kemuning, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain menjadi budaya masyarakat usai masa panen, kegiatan juga memberikan hiburan dan hadiah ke sejumlah masyarakat, sekaligus ajang silaturahmi dan memperkuat jaringan. Penentuan
Selain menjadi budaya masyarakat usai masa panen, kegiatan juga memberikan hiburan dan hadiah kepada sejumlah masyarakat, sekaligus ajang silaturahmi dan memperkuat jaringan. Relawan dari komunitas ojek online Indonesia Dukung Ganjar menggelar turnamen Mobile Legends yang diikuti puluhan pengemudi ojol di Depok, Jawa Barat. Lewat kompetisi ini, loyalis Ganjar Pranowo tersebut menyalurkan hobi positif dan minat para driver di dunia e-sport serta menjaga silaturahmi agar semakin solid. Turnamen e-sport Mobile Legends juga sukses digelar relawan Des Ganjar Banten di salah satu kafe di Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipacok Jaya, Kota Serang. Sebanyak 32 tim masing-masing beranggotakan 5 orang mengikuti kegiatan yang menjadi cara relawan mewadahi kegemaran dan potensi anak muda pada dunia e-sport. Buku biografi jejak kepemimpinan Ganjar Pranowo berjudul Hitam Putih Ganjar diulas relawan Penamas Ganjar bersama mahasiswa berbagai universitas di Semarang, Jawa Tengah. Diskusi bedah buku ini menjadi referensi dan tolak ukur para mahasiswa untuk mengenal personalitas, autentitas, manifesto ideologis, politik, dan karya dari baca pres Ganjar Pranowo. Tiba-tiba kemudian jadi viral gitu. Kalau ditanya gitu ya, setelah Pak dibikin Pak Ganjar dengan tujuan gitu. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno resmi melantik sejumlah pejabat baru Kemenparekraf di Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Iya, para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu mengakselerasi dan membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Menjadikan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi fokus para pejabat publik Kemenparekraf yang telah dilantik di Balairung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Pejabat publik Kemenparekraf juga dituntut untuk mampu melayani dan memberikan solusi kepada masyarakat. Pejabat publik yang baru dilantik mengemban suatu amanah bahwa masyarakat menginginkan pemerintah hadir untuk membangkitkan ekonomi masyarakat, terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan kestabilan harga-harga. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap 8 pejabat publik Kemenparekraf yang baru dilantik ini mampu memberikan dampak pada peningkatan ekonomi lokal melalui pariwisata yang berkualitas. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung tahun 2023 memasuki tahapan akhir uji kelayakan. Komisi Yudisial menggelar wawancara calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA yang berlangsung selama 4 hari. Komisi Yudisial menggelar wawancara calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM hari pertama di Auditorium Komisi Yudisial Jakarta. Di hari pertama 16 Oktober 2023 menghadirkan 2 calon hakim agung Kamar Perdata yaitu Agus Subroto dan Heru Pramono. 2 calon dari Kamar Tun khusus pajak yaitu LY Harisih Advianto dan Ruwaidah Afianti, serta 1 calon dari Kamar Pidana yaitu Ahmad Setio Pujoharsoyo. Sangat bagus ya, seharusnya ya demikian lah untuk proses untuk pejabat publik ya. Inilah proses yang transparan
yang membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Saya sangat mengapresiasi Komisi Yudisial dalam membangun mekanisme seleksi calon hakim agung. Hakim yang memiliki intensitas keilmuan dan mempunyai integritas dan kepekaan terhadap masyarakat menjadi output tahapan akhir uji kelayakan ini. Hari ini Komisi Yudisial mengadakan tes wawancara terhadap para calon hakim agung yang merupakan rangkaian dari berbagai macam tes, dimulai dari tes administrasi, kapasitas, kesehatan, asesmen kepribadian, kemudian rekam jejak, dan wawancara. Nah, ini didasarkan atas permintaan dari surat dari Mahkamah Agung nomor 1 WKMA-Y 4/2023, di mana Mahkamah Agung meminta 13 hakim. Para peserta akan diuji oleh panelis yang terdiri dari 7 anggota Komisi Yudisial, 1 orang negarawan dan 1 orang pakar hukum. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati melaporkan. Pemirsa, sederetan kasus dugaan korupsi menyeret nama sejumlah menteri di tengah panasnya tahun politik. National Corruption Watch atau NCW angkat bicara terkait dinamika kasus praktik korupsi yang melibatkan sejumlah nama menteri. Mulai dari Johnny G. Plate terkait dugaan proyek BTS Kominfo dan selanjutnya Syahrul Yassin Limpo yang keduanya berasal dari Partai Nasdem. Oknum menteri yang terlibat kasus korupsi banyak yang kasusnya terbongkar saat memasuki tahun politik. Agar nama baik Jokowi tetap terjaga hingga akhir masa jabatannya, Kepala Kejaksaan Agung dan pimpinan KPK diharapkan serius memberantas kasus korupsi tanpa pandang bulu dengan menetapkan status tersangka dan menyeret para pelakunya ke meja hijau. Statement yang menurut kami seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa ada terduga 5 menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi periode kedua ini yang terlibat dugaan korupsi. Penanganan pengungsi pasca konflik bersenjata di wilayah Kabupaten Maibrat kurang maksimal. 138 orang pengungsi dilaporkan meninggal pasca konflik bersenjata di wilayah Kabupaten Maibrat. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menggelar rapat tertutup bersama penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad dan 3 bupati serta wali kota di wilayah Papua Barat Daya terkait penanganan pengungsi Maibrat yang belum maksimal. Rapat terbatas dilakukan terkait laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hingga saat ini data pengungsi berbeda antara pihak pemerintah Kabupaten Maibrat dan Komnas HAM Republik Indonesia. Adanya ratusan pengungsi meninggal dunia juga menjadi sorotan. Di titik-titik yang memang sudah aman, ya, diyakini aman berdasarkan analisis intelijen, ya masyarakatnya didorong untuk kembali dibantu mereka. Nah, kalau memang dianggap daerah itu masih belum aman dan perlu keberadaan aparat keamanan, otomatis ya perlu dijaga, ya. Tapi secara bertahap situasi keamanan makin lebih baik, ya, dan pengembalian pengungsi juga disesuaikan dengan kondisi prediksi keamanan. Penjabat Bupati Maibrat akan segera melakukan langkah-langkah sesuai perintah Mendagri untuk menyelesaikan persoalan pengungsi. Memang masih ada sekitar 3 wilayah distrik yang karena akses di sana kami belum sampai ke situ, sehingga saudara-saudara kita itu masih terkonsentrasi di Aifat Selatan, yang dekat-dekat Aifat Selatan mereka di Kisor dan sekitarnya, yang dekat-dekat dengan Pankario, Sambarakator atau Ayata mereka berkumpul di situ. Komnas HAM meminta pemerintah untuk dapat segera menuntaskan soal pengungsi ini demi kemanusiaan. Dari kota Sorong, Papua Barat, Chandri Suripati Ainus melaporkan.
Ribuan warga Palestina mengungsi ke wilayah selatan Gaza setelah ancaman serangan dari Israel. Informasi dari mancanegara akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ayus Pagi.